Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibtidah Hidayah Batari dengan NIM 1904030184, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 5G. Jadi di sini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas final dari mata kuliah komunikasi pemasaran, yang dimana ada beberapa pertanyaan. Dan yang pertanyaan pertama yang akan saya bahas di sini yaitu iklan tentang sosial dan iklan tentang bisnis. Jadi yang pertama itu iklan tentang bisnis. Berikut adalah videonya. Cintai ususmu minyak kopi hari, jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Bakteri baik, L-Kasi Shirotasein, menekan bakteri jahat. Lebih dari 100 penyakit berasal dari usus. Yakult dengan L-Kasi Shirotasein dapat menekan pertumbuhan jadi saya mengambil iklan Yakult, yang dimana Yakult merupakan minuman susu fermentasi yang sangat baik bagi kesehatan. Dalam satu botol Yakult mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri yang sangat baik untuk kesehatan pencernaan dan menekan bakteri jahat. Di sini Yakult merupakan satu-satunya minuman probiotik yang mengandung manfaat bagi tubuh manusia, yang cita rasanya murni tanpa tambahan rasa, yang hanya memiliki satu varian rasa. Iklan Yakult ini digunakan sebagai media promosi minuman yang dapat bermanfaat bagi siapapun yang ingin sehat dan yang ingin pencernaannya lancar. Berikutnya cara penyampaiannya di dalam Yakult ini sangat menarik karena ada pergerakan dan tarian yang menyenangkan untuk ditonton, yang mana dapat membuat orang sehat, ditambah lagi dengan mengkonsumsi Yakult. Hal itu membuat para konsumen berpikiran bahwa Yakult ini membawa pengaruh positif bagi kehidupan sehari-hari setiap orang yang mengkonsumsinya. Selanjutnya iklan tentang sosial, yang dimana saya mengambil iklan tentang sosial yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Jadi berikut videonya. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Jumlah yang sampah yang sangat meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan, dan sampah digolongkan menjadi organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, kita harus melakukan tindakan bijak pada sampah dengan cara membuang sampah dengan sesuai jenisnya agar memudahkan proses pendauran ulang. Dan dengan melakukan pendauran ulang, kita dapat menciptakan kreasi baru yang bernilai jual seperti membuat kerajinan tangan dan mainan. Selain itu, mengurangi penggunaan barang-barang plastik dengan alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Soal yang ketiga yaitu tahapan-tahapan dalam merancang iklan. Jadi ada beberapa tahapan-tahapannya. Yang pertama itu menentukan target market. Tahapan ini berkaitan dengan penentuan STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Untuk menghadapi persaingan yang ketat, maka kita harus menentukan segmentasi yang lebih personal untuk menghadapi perilaku konsumen yang beragam. Yang kedua, menentukan besarnya intensif dan syarat partisipasi. Di sini itu yang sangat penting dilakukan, karena di sini promosi penjualan yang memengaruhi respon penjualan. Semakin tinggi intensif yang diberikan, biasanya akan
meningkatkan minat calon konsumen. Jadi semakin tinggi intensif yang diberikan biasanya akan meningkatkan minat calon konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga, merencanakan pesan terhadap tahapan selanjutnya. Dalam membuat rencana dan melakukan promosi adalah merencanakan pesan. Saat komunikasi sudah berlangsung secara dua arah sehingga perusahaan harus bisa membuat pesan yang membangun komunikasi dua arah dengan konsumen. Dan yang keempat, memilih media promosi yang efektif. Di sini kita harus memilih media yang tepat sesuai dengan target konsumen kita. Media digital seperti promosi dan menggunakan media digital lain. Yang kelima, menentukan durasi promosi. Dalam menentukan durasi promosi, kita harus melakukan promosi yang efektif. Hal ini terkait dengan kesempatan para konsumen untuk dapat menikmati intensif dari program promosi yang dijalankan. Jika durasi promosi penjualan terlalu singkat, biasanya hanya sedikit konsumen yang bisa mengambil keuntungan. Mengetahui secara pasti berbagai biaya yang harus dikeluarkan dalam program promosi penjualan. Soal yang ketiga yaitu perbedaan komunikasi level massa dan komunikasi level global. Jadi komunikasi level massa adalah proses penyampaian pesan baik informasi gagasan kepada orang banyak atau publik melalui media massa. Contohnya media cetak, elektronik, penyiaran, dan media online atau internet. Dan sedangkan komunikasi level global adalah komunikasi di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk yang mereka jual dengan melewati batas-batas negara. Soal nomor 4 yaitu tentang pentingnya public relations. Jadi public relation atau hubungan masyarakat sangat dibutuhkan dan berguna bagi diri sendiri maupun untuk di masyarakat karena dapat membangun dan menjaga pengertian antara organisasi, stakeholder dan masyarakat umum. Tujuannya adalah menyangkut 3 hal yaitu reputasi, citra dan komunikasi. Public relations ini berfungsi untuk mengetahui dan mengevaluasi opini-opini publik yang berkaitan dengan organisasi serta memanfaatkan komunikasi sebagai media untuk memberikan informasi yang sesuai dengan fakta. Dan penyampaiannya dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar untuk mengarahkan opini publik ke arah yang diharapkan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sedikit jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.